Terima kasih Pak Mukris, Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Gubernur atau yang mewakili, yang saya hormati Bu Nina, Kepala BPSDM Kalimantan Timur, yang saya hormati Bapak Ibu para JPT di luar pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini kita bisa pertemukan secara virtual dalam keadaan sehat dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan karena menuntut ilmu di hari yang mulia. Bapak-Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang apa tantangan sebagai kepemimpinan di era VUCA. Tapi dalam hal ini karena ini forum GPT, saya akan fokus pada sebuah peran baru para pemimpin ya di era VUCA, yaitu khususnya para pemimpin yang mampu mengembangkan potensi para SDM-nya. Tadi Bu Nina menyampaikan gagasan corporate university dan ini kesempatan untuk menyamakan persepsi sekalian bahwa corporate university bukan hanya nama lain dari BPSDM, tapi corporate university Kalimantan Timur ini adalah sebuah media pembelajaran strategis. Artinya apa strategis? Artinya bahwa pembelajaran ini menjabarkan strategi organisasi, strategi apa yang sudah disusun di dalam RPJMD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan yang kedua, ini yang paling penting, di mana pembelajaran ini dipimpin langsung oleh para pimpinan-pimpinan di pemerintah daerah, terutama mulai dari kepala daerah dan para JPT-nya sampai pada lini yang terbawah. Dan inilah yang dalam kesempatan ini saya akan highlight khusus untuk itu, yang mungkin banyak dimensi yang disebut dengan agile leadership, tapi saya akan fokus pada apa urgensinya para pemimpin di dalam mengawal sebuah transformasi birokrasi yang menjadi learning organization di era VUCA ini. Bapak-Ibu sekalian, saya akan sharing di ini. Sorry. Maaf, ini ada ya. Sorry, ini judulnya tapi sama. Bapak-Ibu sekalian, jadi yang pertama adalah sebenarnya kita bicara di tengah pandemi ini bukan lagi bicara VUCA, meskipun sebenarnya yang menjadi fokus adalah masih VUCA, volatile, ya, uncertain, ambigu, kompleks, ya, dan setiap pemimpin di tengah kompleksitas ini dia harus punya kemampuan clarity. Clarity itu jelas, ya, jelas apa komunikasi. Mengapa? Karena kompleksitas ini membutuhkan interaksi dengan semakin banyak stakeholder. Nah, pandemi mengajarkan bahwa persoalan penanganan pandemi yang melibatkan multisektor, multi-stakeholder, seorang pemimpin harus punya namanya clarity. Clarity itu artinya bahwa dia harus jelas kemampuan komunikasi dan kemampuan berpikir yang jelas. Mengapa? Jangan sampai kemudian cara berpikirnya ekosektoral, ya. Kemudian volatile. Volatile itu artinya mudah berubah, ya. Mudah berubah dalam arti seperti tren ini saya pakai ake ini. Kemarin sempat ada boom ake, ya, harganya sampai ratusan juta, ada kompetisi, tiba-tiba hilang, nggak ada harganya, ya. Saya ini dapat ake banyak karena ada kawan-kawan yang koleksi, tiba-tiba tidak lagi mode, nah saya dapat kelimpahan. Kalau beli mahal, ya kan. Nah ini volatile, ya. Besok lagi tren tanaman hias, wah muncul, ya. Kemudian hilang begitu saja, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini yang
setiap pemimpin karena volatile tadi, ya cepat kita terutama dengan adanya teknologi yang ada. Ini misalnya kita lagi nyicil Samsung, ya. Belum lama sudah keluar model baru, ya. Dan sehingga seorang pemimpin harus visioner, harus memiliki visi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah uncertain, ya. Nah, uncertain ini banyak ketidakpastian gitu ya. Mengapa? Karena kondisi yang sekarang ini tadi inovasi, disrupsi inovasi yang menciptakan banyak sifatnya ketidakpastian, dan tidak hanya itu saja, banyak sekali dinamika yang menciptakan ketidakpastian karena memang dunia termasuk secara global, ya, ini banyak sekali tadi interaksi yang sifatnya multipolar, ya, multipolar dan kompetitif gitu ya, kompetitif. Sumber daya semakin langka dan sebagainya. Semua orang bergerak, kompetisinya semakin tinggi, baik di tingkat global maupun nasional, kompetisi semakin tinggi. Nah, kondisi yang sangat dinamis ini kita kemudian seringkali kehilangan informasi. Seperti misalnya langkah Rusia menyerbu Ukraina. Bagi yang tidak pernah ngikutin media, terutama dari 2014, nggak akan paham kenapa tiba-tiba Rusia menyerbu, ya. Tapi kalau paham informasinya, dia ngerti, ya kan, pasti Rusia akan menyerbu, dan sudah orang yang sudah punya tabungan emas, dia akan nambah emasnya gitu ya. Nah, uncertainty ini kuncinya adalah understanding, ya. Apa? Setiap pemimpin harus dia learning terus gitu, harus keep in touch, harus terus kemudian membaca situasi, punya informasi yang lengkap gitu ya. Nah, tapi nanti kita akan bicara informasi ini sekarang berlimpah ruah, ya. Kalau enggak bisa menyeleksi, maka kemudian dia akan bingung. Makanya tidak sekedar knowing tapi learning. Nah, nanti kita bicara understanding itu beda dengan knowing. Orang mengerti tentang data tapi tidak understand, tidak paham dia. Untuk menjadi understand, dia harus learning, ya. Jadi data informasi tidak akan menjadi punya impact kalau tidak disertai dengan sebuah perilaku, disertai dengan sebuah keputusan, ya kan? Nah, dari pemahaman menjadi perilaku dan keputusan atau action tadi, maka dia harus ada understanding. Untuk understanding, kuncinya intinya adalah learning. Informasi, dia belajar menganalisis menjadi sebuah perilaku. Nah, itu uncertain. Pemimpin harus understanding, harus mampu learning tadi kemampuannya. Kemudian ambiguity. Ambiguity itu tadi antara hitam putih gitu ya. Tidak terlalu jelas ya perannya, ya, apalagi kita ada hoax dan seterusnya, ya. Nah, ambiguitas ini seringkali membuat orang menjadi bingung dan menjadi terjebak pada memilih zona nyaman daripada salah. Nah, ini dia katanya, daripada disalahkan. Nah, ya kan, akhirnya tidak pernah bergerak. Nah, kunci untuk menghadapi ambiguity ini adalah seorang pemimpin intinya harus agile. Nah, agile ya. Nah, kita melihat sekarang dengan adanya pandemi, bahkan ada yang menyebutnya sekarang bukan lagi VUCA word, tapi Benny word. Apa Benny word itu? Pertama brittle. Brittle itu apa? Rapuh, rapuh ya. Rapuh itu artinya oke, perusahaan-perusahaan besar misalnya kayak Airbnb yang dulu nomor 1 di jaringan hotel, pandemi tiba-tiba runtuh, dia habis dia, ya. Dan banyak seperti itu, ya. Nah, ini membuat orang kemudian tadi, ya, karakteristik visioner seorang pemimpin harus tetap kuat gitu ya. Kemudian yang berikutnya anxious. Anxious itu apa? Semua orang khawatir, gampang marah.
gampang emosi, ya. Makanya kenapa Joe Biden sampai sampai sekarang masih belum kepikiran. Putin sampai ngambil keputusan nyerbu Ukraina ini, apa hitungannya gitu ya. Bahkan dalam wawancaranya, Putin ini kan punya stok senjata nuklir terbesar di dunia. Ya, ada sekitar lebih dari 4.000 dia punya hulu nuklir ledak gitu. Ya, kalah sejauh Amerika kalah. Nah, dia bilang bahwa ya dia siap akan pakai nuklir sebelum nyerbu Ukraina ini. Mengapa? Ya karena dia merasa bahwa eh, Rusia merasa terancam ya, dan dia akan siap apa namanya luncurkan nuklir. Pertanyaannya gimana nanti bangsa-bangsa apa hancur dan Rusia hancur? Ya enggak masalah, ya kan? Kalau dunia ini tanpa Rusia ya enggak ada artinya lah, dunia ini hancur-hancur semua. Nah, jadi semakin anxious orang pengambil decision makers ini sekarang banyak anxious. Mengapa? Pandemi menciptakan orang-orang terisolir, ya. Orang-orang bergantung pada apa teknologi online, tidak ketemu langsung dia hanya lihat dari WA group misalnya, dia lihat dari berita, dia dari omongan. Mengapa? Karena dia ya dilarang keluar dan sebagainya dan sebagainya. Nah, analisis para apa namanya analisis politik di global ini lagi melihat jangan-jangan si Putin ini begitu terisolir ya. Ya. Nah, ini menggambarkan masyarakat kita ya di tengah pandemi itu anxious gitu. Anxious itu penuh cemas dan ini menyebabkan salah ngambil keputusan. Ya. Di tengah orang kecemasan ini bahaya kok ngambil keputusan ya. Kemudian yang lain incomprehensible, sering tidak dapat dipahami. Nah, ini dia sebenarnya ada buku menarik ya, Thank You for Being Late ya. Terima kasih untuk terlambat ya. Ya, Friedman ya, bukunya Friedman. Nah, dia bilang begini, masyarakat ini semakin ketinggalan dengan kecepatan perubahan yang ada. Tadi ya, kita ini sekarang kok zaman saya, Bu Nina, Pak Muklis ini dulu punya komputer ya atau punya telepon ini mungkin enggak ribet ya, sekali make dia. Sekarang pilihannya banyak banget itu ya, jadi kita perlu waktu bisa minggu lah kok punya gadget baru itu belajar ya. Pencet-pencet sana pencet salah kirim dan sebagainya ya, ini kan apalagi Pak Muklis ya kirim foto lah salah ya kan. Nah, jadi inilah kemudian sebenarnya kemampuan learning kita ketinggalan dengan percepatan perubahan ini ya. Nah, learning ini adalah kunci survival orang ya. Jadi ini yang jadi problem ketika kita cara belajarnya secara masih mungkin hitungannya adalah ya apa namanya istilahnya itu kan orang berjalan kaki. Perubahan ini sangat cepat ya, pakai kecepatannya udah pakai mobil sport ya, dan ini ketinggalan kita ya. Dan non linear, ketidakajekan ya, tidak ajekan ini menimbulkan tadi ya apa namanya istilahnya ketidakkonsistenan ya. Sekarang misalnya kita lagi apa namanya bicara dengan persoalan PPKM ya, besok lagi ada istilah Buddha lagi mungkin. Jadi ini ada ketidakpastian. Sebenarnya di dalam ini kondisi yang dinamik, tetapi bagi orang awam melihatnya sebagai ketidakajegan tadi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, inilah dunia yang sebenarnya pandemi merupakan sebuah akselerator perubahan-perubahan yang ada di luar kita, dan intinya adalah sebuah kesalahan besar bagi semua pemimpin untuk melihat masa depan dengan cara yang masalah, ya kan? Nah, inilah poin yang nanti akan kita bahas, Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Presiden sudah wanti-wanti bahwa kita harus meninggalkan kebiasaan lama, tadi saya sampaikan, cara berpikir lama memecahkan persoalan yang baru, apalagi kebaruan tadi ya penuh ketidakpastian, ambigu, ya kompleks dan seterusnya. Seorang pemimpin harus punya visi, harus punya kemampuan understanding, harus punya kemampuan learning, ya, dan kemudian tadi dia harus mampu memecahkan tadi persoalan-persoalan yang dihadapi karena bukan tadi. Nah,
Saya akan menyampaikan ini, skenario perubahan besar transformasi birokrasi yang sedang disusun pemerintah sebelum pandemi juga sudah terpikirkan bagaimana merubah cara kerja kita. Ya, nah implikasi dari COVID ini selalu saya sampaikan untuk menyamakan persepsi di tengah kawan-kawan para pemimpin. Ada 3 aspek yang akan punya dampak perubahan besar, yaitu di strukturnya dan di SDM-nya dan serta di prosesnya. Ada 3 aspeknya. Jadi kita bicara struktur birokrasi yang hierarkis dengan tingkat perubahan yang cepat tidak lagi relevan, maka kemudian kita bicara tentang profesional birokrasi. Mengapa? Karena untuk memecahkan persoalan-persoalan ke depan ini butuh science, butuh knowledge, butuh kemampuan orang-orang yang punya keahlian. Makanya disebut dengan profesional birokrasi. Seperti apa profesional birokrasi? Seperti rumah sakit misalnya, perguruan tinggi. Ada birokrasinya tapi ramping dan diisi orang-orang yang profesional. Mengapa profesional? COVID-19 mengajarkan pada kita ngambil keputusan ini sekarang butuh ilmu lebih lebih tinggi lagi. Ya, enggak bisa sembarangan. Ya, ngambil keputusan. Ini hanya COVID ya, bukan hanya, tetapi artinya ini contohnya. Ya, yang lainnya persoalan-persoalan misalnya pangan, energi dan sebagainya. Intinya semua butuh ilmu, ya, bukan butuh sebuah cara yang mengandalkan pada tadi aturan kemudian dijalankan, diadministrasikan aturannya, tetapi butuh ilmu, ya. Nah, ini cara kerjanya berbeda, ya. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana cara kerjanya harus gesit, ya. Nah, tadi saya sampaikan esensi dari agile leadership adalah kata agile, gesit dia, ya. Gesit dalam arti apa? Tadi di tengah VUCA, dia harus gesit, dia harus visioner, dia harus mampu learning, dia harus bertindak agile, bertindak lincah, ya, terkait dengan perubahan-perubahan tadi dan adaptif dengan perubahan-perubahan tadi. Nah, tentunya ini pemimpin menjadi faktor paling utama di dalam perubahan-perubahan organisasi, termasuk tadi bagaimana birokrasi kita setelah COVID-19. Nah, cara-cara kerja yang hierarkis diganti dengan network. Nah, ada yang kita sebut dengan saat ini adalah mesin birokrasi. Seperti apa? Bekerjanya kayak mesin, rutin, teratur, ya, dan orang memandang lambat, ya, ya kayak di film-film itu, ya killing machine apa yang raksasa robot itu, ya, kerjanya begitu, ya. Nah, memang dia ampuh dalam artinya apa? Pekerjaan-pekerjaan yang berat dia bisa selesaikan secara kontinu. Itu kata Max Weber, ya, yang membuat teori birokrasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini selalu saya sampaikan juga dan berbagai kesempatan. Kita ini kata riset survei Gallup, ya, Gallup survei, ya, di 2017. Ya, ini fenomena yang luar biasa. Kalau kita survei, ya, ini berbagai organisasi, orang-orang merasa tidak punya engagement. Ya, ini problemnya sekarang adalah orang bekerja kayak zombie. Zombie itu seperti apa? Ya dia nuruti aturan aja, nuruti rutinitas saja, nggak ngerti maknanya begitu ya. Nggak ada inovasi, nggak ada passion, ya, nggak ada engagement, nggak ada komitmen. Mengapa? Ini sebabnya. Bapak-Ibu sekalian, birokrasi yang sekarang kita bekerja di dalamnya adalah sebuah model organisasi yang dikembangkan di awal era industri. Sebelah kiri ini adalah gambarannya pabrik Ford, Henry Ford. Ya, ini Henry Ford merombak cara kerja industri otomotif untuk pertama kalinya dalam sejarah karena sebelumnya dikerjakan secara manual, ya, artisanal. Kita artisanal itu secara manual tadi dikeroyok bareng-bareng, satu orang mengerjakan banyak hal, ya, mengerjakan ban, mengerjakan mesin, mengerjakan kap, mengerjakan ngecat dan seterusnya. Tingkat kesalahannya tinggi, ya. Nah, kemudian bagaimana kemudian dibuat agar tidak ada kesalahan, ya, karena waktu itu pasar tenaga kerja tidak menyediakan tenaga terampil, tapi
tenaga-tenaga yang tidak terampil, maka dibuatlah satu orang mengerjakan hal yang sama rutin setiap hari, hal yang sama. Ya, di sistem ban berjalan. Ya, nah ini yang kemudian diadopsi model tadi, ya, karena ada spesialisasi tinggi yang masang ban, ada pintu, ada mesin, ada lampu dan seterusnya, ada spesialisasi yang sangat tinggi sehingga perlu supervisor, koordinator yang disebut dengan eselon 1, 2, 3, 4, eselon 1 mengkoordinasi eselon 2, eselon koordinasi eselon 3, eselon 3 koordinasi eselon 4 dan seterusnya. Itulah birokrasi. Nah, Bapak-Ibu sekalian, model organisasi yang diterapkan di industri Henry Ford 1912 ini sekarang sudah banyak digantikan dengan robot. Ya, mengapa? Karena sekarang udah orang pinter-pinter nggak ngerjain hal yang seperti itu. Ya, nah, tetapi di pemerintahan model ini masih dipakai sampai sekarang. Model yaitu spesialisasi tinggi, kerjakan rutin, bekerja berdasarkan eselon tadi, hierarki, ya, dan seterusnya. Makanya kemudian survei Gallup tadi menunjukkan bahwa orang yang bekerja di birokrasi seperti zombie. Mengapa? Dia mesti mengerjakan hal yang rutin setiap hari yang sama dan sedangkan dia bisa sebenarnya lebih dari itu. Nah, makanya kemudian banyak sekali orang yang mikir, kenapa orang-orang yang dulu katanya teladan, ya, begitu masuk di birokrasi melempem dia, bingung dia dengan cara kerjanya gitu ya. Nah, jadi model yang organisasi birokrasi yang lahir dari industri ini sekarang tidak lagi relevan, makanya banyak dikritik, lamban, nggak kompeten, nggak responsif dan sebagainya. Jadi bukan orangnya, tapi rumahnya ini udah nggak sesuai dengan perkembangan yang ada tadi. Ya, perkembangan VUCA, ada disrupsi teknologi, inovasi di berbagai bidang dan seterusnya. Ya, mau sekarang kita mau menghubungi pejabat cukup dengan WA. Zaman dulu suratnya nyampe seminggu, mungkin bisa sebulan kalau lagi pergi keluar kota dan seterusnya. Nah, era ini digantikan yang sekarang dengan agile. Agile ini kurang lebih gambarnya seperti ini, seperti tim bola, di mana dia tidak kaku spesialisasi, dia ngerjakan misalnya pemain penyerang ya dia di depan nggak pernah ke belakang, yang di belakang nggak pernah ke depan, ya. Tetapi namanya agile seperti ini, ya. Bagaimana setiap pemain tadi banyak punya spesialisasi punya, tetapi dia kerja secara tim, ya. Dia mampu membackup temannya yang lainnya. Dia bisa kemudian lincah mengerjakan tadi hal-hal yang bisa membantu temannya. Meskipun dia punya spesialisasi, tapi semuanya punya peran yang tadi ya, punya peran misalnya di penyerang, ya dia punya kemampuan menyerang dan seterusnya. Tetapi bukan berarti yang bagian belakang, bagian defender, bagian back belakang nggak boleh ngeguling, boleh dong, ya, ya dan seterusnya. Jadi inilah yang model organisasi agile itu adalah organisasi yang seperti tim bola, ya. Mereka punya inisiatif pertama, yang kemudian punya individual skill, ya, dan yang berikutnya adalah kemampuan kolaborasi, kemampuan teamwork yang kuat. Inilah yang menjadi sebuah ciri dari agile, ya, kemampuan kolaboratif, kemampuan proaktif tadi, dan kompetensi atau skill individual, ya, yang kemudian membentuk sebuah tadi tim yang andal. Nah, inilah yang diinginkan oleh pemerintah. Kalau kita melihat bagaimana birokrasi yang sekarang yang sebenarnya diciptakan waktu zaman industri di mana lingkungannya stabil, tidak ada disrupsi. Nah, sekarang yang agile ini adalah model organisasi yang harus responsif dengan lingkungan yang berubah cepat, hyper change, perubahannya sangat cepat tadi, ya. Nah, diperkirakan Bapak Ibu sekalian, sampai 2050 kecepatan perubahannya akan sangat luar biasa. Mengapa? Karena teknologi kecerdasan buatan. Jadi penghitungan-penghitungan algoritma yang sangat rumit
yang dikerjakan mungkin butuh berbulan-bulan sekarang hanya dalam bentuk jam, ya, dengan kecerdasan buatan. Ini akan punya pengaruh, ya, seperti nanti mungkin kita bisa ganti handphone tiap minggu mungkin, ya, teknologinya maksudnya, ya, membelinya mungkin ya 2 tahun sekali, ya. Nah, jadi kemudian tadi, ya, apa, birokrasi ini strukturnya hierarkis diganti network, ya, proses kerjanya top down sentralisasi digantikan harus teamwork, desentralisasi, pendelegasian, ya. Nah, jadi ini akan berubah. Orientasinya juga yang serba aturan formal, ya, diganti yang lebih cair, bersinergi, ya, lebih informal, lebih tadi mutual understanding, saling pengertian sehingga membantu sebuah teamwork, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan penyederhanaan birokrasi yang dicanangkan Bapak Presiden di 2020, ya, ini tantangan yang paling besar adalah bagaimana kemudian tidak sekedar mengalihkan struktural ke fungsional, ya, tetapi merubah cara kerjanya dan merubah mindset-nya serta kompetensinya. Ini yang paling krusial. Ya, kalau merubah struktural fungsional, ya mungkin bisa ini, ya. Meskipun kawan-kawan di pemerintah daerahnya juga masih kadang-kadang kebingungan juga. Jangankan pemerintah daerah, di pusat ini juga masih. Tapi namanya arah kebijakan presiden harus kita amankan, ya. Nah, nanti kita pelan-pelan sesuaikan, ini sedang kita tinjau kembali penyederhanaan untuk pengorganisasian jabatan fungsional lebih fleksibel, ya. Jadi kita dari sekitar 160-an, 62 jabatan fungsional, mungkin akan ketemu hanya 4 atau 5 rumpun, ya. Nah, poinnya di sini adalah bahwa nanti jabatan fungsional yang baru ini, yang struktural ke fungsional, akan dikelola cara kerja namanya squad. Squad itu seperti tim yang tadi, ya, gugus tugas, ya, seperti gugus tugas yang lincah, bergerak dari satu unit ke unit yang lain. Jadi nanti yang tidak lagi kemudian dikelola di bawah JPT, tapi akan bisa berpindah-pindah dari satu JPT ke JPT yang lainnya, ya. Bahkan kemarin tahun lalu Pak Mahfud, Pak Menko, dan Pak Menteri, Pak Cahyo, Pak Menpan menyampaikan gagasan ASN Merdeka, ya. Nanti tidak lagi hanya kerja di satu instansi, bisa di instansi yang lainnya dan sebagainya, karena tadi basisnya kompetensi yang kemudian dengan kompetensi tadi dia bisa dibutuhkan di tim yang lain sampai lintas instansi tadi. Nah, jadi inilah untuk cara mengatasi tantangan birokrasi kita saat ini, yaitu talent gap, di mana satu instansi dengan instansi yang lainnya itu gap talentanya masih tinggi, terutama pusat daerah dan antar daerah sendiri, ya, sehingga nah, khusus untuk JPT ini nanti ada perpres yang sedang kita siapkan, yaitu rotasi JPT nasional, ya, tadi menyambung dengan gagasannya Pak Menko ASN Merdeka. Jadi JPT akan diputar, ya, dari Kaltim nanti mungkin ke Jawa Timur atau mungkin ke pusat, ya, atau dari ditugaskan di Papua, ya, dan seterusnya. Nanti melihat pada tadi kebutuhan secara nasional seperti itu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perubahan struktur cara kerja tadi punya implikasi pada profil SDM-nya. Pekerjaan yang sekarang kata datanya Menpan, ya, 60% itu pekerjaannya sifatnya administratif, ya. Nah, ini tidak bisa lagi ke depan, ya, setelah COVID itu menjadi learning worker. Mengapa learning worker? Kalau dulu pekerja administratif itu bekerja berbasis pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan berdasar job description-nya. Nah, ke depan ini tidak ada lagi job description yang permanen gitu, ya. Dia akan sangat dinamis deskripsi pekerjaannya. Mengapa? Karena dia pindah dari satu tim ke tim yang lain, dari satu tugas ke tugas yang lain, dan seterusnya, sehingga tidak lagi cukup menjadi knowledge worker, tapi menjadi learning worker. Artinya dia harus
mengembangkan pengetahuannya secara berkelanjutan, ya. Nah, ini kita sebut dengan learning worker. Nah, budayanya itu juga berubah. Budaya birokratis itu seperti apa? Budaya nunggu perintah, budaya kemudian tadi mengutamakan tadi kita sebut dengan risk aversion, menghindari risiko, ya, dengan cara tadi dia nunggu perintah dan selalu kemudian nunggu pedomannya, aturan-aturannya. Nah, ini budaya birokratis seperti itu. Nah, budaya yang agile seperti apa yang dibutuhkan? Ya, nanti setelah COVID ini ada budaya agile, proaktif, kreatif, dan kolaboratif. Ya, nah ini poin-poin nanti ini sudah akan sudah dituangkan dalam core value berakhlak, ada kolaboratif, adaptif, ya. Nanti tinggal bagaimana mengimplementasikannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, gambaran di dunia ini sekarang banyak berubah, ya. Kalau dari catatannya World Economic Forum laporan 2020 Job Future namanya laporannya, bilang bahwa akan ada 800 juta lebih, ya, pekerjaan hilang, digantikan 900 juta pekerjaan baru. Artinya ada lebih banyak pekerjaan baru yang akan muncul karena tuntutan tadi lingkungan yang berubah. Nah, apa yang akan hilang? Pekerjaan yang sifatnya rutinitas, low soft skill. Artinya apa? Ya, perlu keterampilan interaksi yang rendah. Jadi pekerjaan ya nggak melayani, pekerjaan yang mengolah informasi dan seterusnya, ya, yang apalagi yang fisik itu digantikan robot, artificial intelligence. Ini gambarnya ini, ya. Mobil tanpa pengemudi ini tahun 2020 sahamnya Tesla naik 700%. Artinya ini menjadi masa depan. Mobil listrik, mobil tanpa pengemudi menjadi model solusi masa depan. Ya, mengapa nyari sopir juga susah, ya. Robot, nah sekarang lebih banyak robot-robot yang bisa bantu, terutama Jepang karena penduduknya tua-tua, aging, ya. Nyari pembantu susah, ya. Nah, sehingga pembantunya robot, ya. Bahkan ada yang robot yang khusus dikawin, ya, karena cantik banget, ya. Karena nyari jodoh juga susah. Jadi bisa diprogram sesuai kemauannya, ya. Nah, jadi ini akan banyak merubah. Kemarin beberapa waktu yang lalu Presiden mewacanakan tentang mengganti pekerjaan-pekerjaan sebagian, ya, yang rutin di birokrasi dengan robot, dengan otomatisasi. Ya, memang ini sebuah keniscayaan dengan tren yang ada. Nah, pekerjaan yang yang muncul itu, yang pekerjaan yang non rutin, ya. Kalau Presiden menyebutkan pekerjaan yang non linear, yang pekerjaan yang kreatif intinya, ya, yang membutuhkan kreativitas, yang membutuhkan inovasi, dan yang membutuhkan kemampuan kolaborasi. Ya, jadi intinya itu. Nah, inilah esensi pekerjaan pelayanan di situ. Nah, kalau kita bilang sekarang pelayanan, lebih banyak itu pelayanan sifatnya administratif, dokumen, aturan-aturan, dan seterusnya. Itu akan diambil. Tapi yang human touch, ya, senyum, kemudian berkolaborasi, membangun ide ini yang kreatif, ya, bersama masyarakat dan seterusnya, dan didukung dengan kemampuan mengelola teknologi. Nah, Bapak sekalian, dari perubahan-perubahan tadi yang paling berat adalah transformasi budaya dan cara kerja. Tadi saya sampaikan, birokrasi kita ada penyederhanaan birokrasi. SDM-nya kita akan sesuaikan kompetensi dan budayanya, dan cara kerjanya akan berubah dengan teknologi, tapi budaya ini yang paling susah. Yang kedua adalah problem talenta dan leadership. Nah, ini yang nanti menjadi PR kita, ya. Sebenarnya poin 1 dan 2 ini adalah tanggung jawab pimpinan. Bangun budaya ini adalah tanggung jawab pimpinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah proses kerja, ya. Proses kerjanya akan banyak berubah, yang sifatnya manual ke otomatisasi, yang sifatnya proses fisik ke digitalisasi,
yang sifatnya kalau yang sekarang itu kita sebut dengan bekerja somewhere, sometime, artinya di suatu tempat, di suatu waktu. Waktunya dan tempatnya fix, yaitu di kantor sesuai dengan jam kantor. Ya. Nah, ke depan akan lebih banyak didorong flexible working arrangement. Cara kerjanya fleksibel, waktunya fleksibel, bisa di mana saja, kapan saja. Yang penting hasilnya. Nah, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Sebenarnya sebelum COVID kita pernah diskusi dengan APSC Australia, ya. Jadi di sana sebelum COVID, jauh sebelum COVID, 2017-an, 2016-an, mereka sudah mulai menerapkan flexible working arrangement. Jadi orang bekerja silahkan, mau di kantor, mau di pantai, mau jamnya ini, tapi targetnya terpenuhi. Nah, tentunya tidak semua jenis pekerjaan. Ada 3 jenis pekerjaan ya yang kita bagi. Satu namanya kerja secara resident. Ya, resident itu artinya dia pekerjanya harus di kantor. Contoh perawat, ya dia harus di kantor, nggak bisa dia online. Ya. Kemudian jenis kedua adalah nomad. Nomad itu bisa online, bisa offline yang ada di kantor. Ya. Dan yang terakhir adalah dia pekerja digital. Ya. Dia bisa di mana saja, kapan saja, bekerja berbasis digital. Nah, Bapak sekalian, COVID-19 ini, kok buat Economic Forum, ini saya coba terjemahkan. Jadi, yang paling banyak dilakukan digitali proses kerja, kemudian memberikan kesempatan kerja jarak jauh, akselerasi otomatisasi pekerjaan, dan seterusnya. Jadi, intinya adalah kita menghadapi sebuah dunia baru, Bapak-Ibu Saudara semuanya, realitas baru, tantangan baru, dan kemampuan leadership yang baru. Ya. Nah, apa tantangannya? Semua intinya adalah bahwa kita membutuhkan sebuah kemampuan menghadapi dunia baru, dunia VUCA, dunia yang baru. Nah, ini yang survei yang dilakukan McKinsey, ya. Apakah ini pada CEO-CEO apa yang top di dunia ini? Ya, mereka melihat bahwa CEO ini percaya krisis COVID ini akan merubah cara kerja organisasi 5 tahun yang akan datang. Percaya dan 85% percaya akan merubah juga harapan customer. Nah, ini tidak hanya di swasta, di pemerintah sama. Bahwa mereka, para CEO di organisasi publik, ya top leadernya melihat COVID ini sebagai game changer, ya, merubah cara kerja birokrasi dan atau organisasi secara umum, dan juga yang paling penting customer, ya. Nah kemudian tapi di sisi lain banyak CEO yang merasa tidak punya kemampuan memenuhi itu, ya. 20% melihatnya bahwa mereka ya yang memiliki kemampuan untuk merespon perubahan tadi. Nah, ini sebuah kesenjangan yang luar biasa, ya. 20% saja yang merasa mampu merespon tuntutan perubahan para customer dan tuntutan cara kerja birokrasi. Nah, ini kita bukan buat survei juga, Dilan, tahun kemarin, survei Leadership of Smart Governance. Ini audiensnya adalah eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Ini hampir sama kurang lebih pendapatnya. Apa sih yang dibutuhkan saat ini di tengah VUCA ini? Ya, satu adalah tantangan paling penting adalah harus bisa berinovasi. Yang kedua, harus bisa bertransformasi digital. Nah, ya. Yang ketiga adalah mengembangkan SDM. Yang keempat, membuat cara kerja yang lebih efisien dan mampu berkolaborasi. Nah, ini tantangan persepsi semua JPT dan administrator pengawas, semua sama. Kemudian apa skill yang dibutuhkan? Berpikir inovatif, memiliki mindset, growth mindset,
ya, growth mindset nanti saya akan jelaskan. Growth mindset, ya, mindset yang berkembang, mindset belajar, kemudian memiliki etika, integritas, dan kemampuan kolaboratif serta berpikir sistemik. Ya, ini adalah kemampuan tadi untuk menghadapi tantangan VUCA. Nah, di samping tadi ada hard skill yang yang prioritas, yaitu teknologi, kemudian melakukan komunikasi, bukan soft skill-nya, tetapi bagaimana dengan teknik berkomunikasi efektif dengan media sosial dan seterusnya. Kemudian kolaborasi, mengelola reformasi birokrasi, memecahkan masalah, dan memimpin transformasi digital. Nah, poinnya adalah, ya Bapak Ibu sekalian, bahwa satu kata-kata kuncinya, inovasi. Yang kedua, tadi ya transformasi digital. Yang ketiga adalah pengembangan SDM. Yang keempat, berkolaborasi. Ya ini dan yang terakhir, yang kelima adalah mengelola perubahan. Nah, inilah yang dihadapi oleh para pemimpin di era VUCA, persepsi para JBT, Madya, Pratama, ya, Eselon 1, Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4, kurang lebih sama. Hampir sama ya yang disampaikan oleh McKinsey. Ya. Nah, problemnya adalah, kata World Economic Forum, di sekarang ini bukan teknologi, tadi Pak Kepala BKD menyampaikan bahwa ini agile ini bukan kemudian harus punya digital, itu bukan, ya, atau punya modal yang kuat, bukan, merubah aturan, bukan, tapi menyiapkan talenta, karena paling tinggi risiko tertingginya adalah talenta. Kalau pertanyaannya gini, orang banyak kita, tapi yang punya talenta belum tentu. Ya, dari 1.000 orang mungkin yang punya talenta mungkin bisa ya 10, 100 dan sebagainya. Nah, di era yang sekarang kata kuncinya adalah menyiapkan talenta. Nah, sekali lagi tadi ini adalah tanggung jawab pimpinan, ya, bukan tanggung jawab hanya Bu Nina saja seorang diri, ya, sebagai kepala badan pengembangan SDM, tapi ini adalah tanggung jawab semuanya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Kalimantan Timur ini akan ya sama tantangan bahwa pandemi ini adalah tanda zaman. Nah, saya bukan kayak peramal, bukan, tetapi salah satu perubah peradaban dunia ini adalah pandemi. Nah, semua pemimpin tadi yang disebut dengan VUCA adalah orang yang mampu understanding, dia memahami tantangan zaman. Ya, nah, jadi kok kita bilang wabah Justinian ini adalah sebuah virus yang menghancurkan Romawi Timur, ya, dan mengakhiri ya di sana kekuasaan kontrol Romawi Timur. Black Death, 30 juta penduduk Eropa mati, mengakhiri feodalisme. Ya, kemudian chickenpox, cacar, ya, itu merubah administrasi kolonial di benua Amerika, ya, mengubah caranya yang lebih kemudian tadi melayani dan sebagainya, ya, kolera, Spanish flu, dan COVID. Ini adalah perjalanan COVID, perjalanan pandemi dunia, pandemi yang merubah peradaban. Ya, sekarang kita melihat COVID ini cara kerjanya berubah, ya, cara kerja digital, cara kerja prokes, cara kerja tadi katanya harus inovasi, lebih efisien, dan seterusnya. Nah, jadi inilah sebenarnya kita di tengah perubahan tadi, kita dituntut untuk survive pastinya. Semua pemimpin harus memastikan orang-orang yang dipimpin survive. Survive bukan berarti selamat jiwanya. Ya, itu penting, yang paling penting. Ya, tetapi survive dalam arti bagaimana organisasi yang dipimpin tadi bisa beradaptasi. Nah, ini perjalanan sejarah. Spesies-spesies zaman dulu di evolusi kehidupan ini banyak yang punah. Organisasi juga sama. Ya. Nah, Bapak Ibu baca
Good to Great ya, Collins ya, Collins. Dia mensurvei ada banyak perusahaan besar-besar yang bertahan 100 tahun lebih, itu bisa dihitung dengan jari. Dan apa kuncinya dari organisasi yang tadi yang bisa bertahan di tengah perubahan? Ya, dia punya kemampuan menurunkan tradisi learning, tradisi adaptif, ya. Bagaimana misalnya kayak Dupont, ya, Perancis itu, nah, atau Montblanc, ya itu udah berapa tahun, 100 tahun, 20 tahun dia berdiri, ya. Dan dia bisa kemudian menyesuaikan dengan selera, membaca teknologi, gitu kan ya. Nah, dan siapa yang mentransfer? Para leadernya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Collins bilang ada fifth level leadership. Jadi level kelima ini yang level paling tinggi. Paling bawah itu memimpin tim. Nah, ngomongnya apa? Ya, ngomongnya kompak. Nomor 2 produktif, ya. Nomor 3 ini menginspirasi dan seterusnya. Nomor 4 performance. Tapi nomor 5 ini adalah pemimpin yang wisdom. Pemimpin yang tidak sekedar paham tapi understand, learning, ya. Dia bisa kemudian orang yang lebih banyak mendengarkan, orang yang lebih melihatnya tidak hitam putih, ya. Orang yang bisa merangkul perubahan, merangkul perbedaan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara hadirnya talenta-talenta leader tadi, ya kita masih harus kerja keras, ya. Singapura, ya, Filipina, ya, Malaysia ada di atas kita nih tahun 2020 kalau kita bicara persaingan. Nah, inilah kemudian tugasnya kita semuanya di birokrasi. Ada suatu penyakit yang harus kita hilangkan, yaitu rasa nyaman, zona nyaman. Ya, di tengah orang hiruk pikuk tadi yang survei-survei tadi, kita nggak acuhkan nggak apa-apa, kita kita dapat gaji tetap, dapat tunjangan, ya, dan seterusnya. Nggak mungkin dipecat, nggak mungkin ditutup kok kinerja kita jelek, gitu kan ya. Organisasi kita jelek, tidak mungkin langsung ditutup, ya. Nah, inilah yang kemudian bahayanya kita. Kok tadi saya cerita menggebu-gebu di depan tadi, kita melihatnya, buat apa, wong? Nggak akan dipecat juga, kita nggak adaptif, nggak agile, nggak ada masalah. Nah, inilah yang jadi problem, ya. Bagaimana tadi culture itu tanggung jawab yang memimpin, ya. Seringkali kita mendengar bahwa kalau ikan tuh busuk tuh di kepalanya dulu, kepala busuk semuanya busuk gitu ya. Jadi sebaliknya, ya, kalau misalnya di apa atasnya bagus, bawahnya bagus semua. Nah, karena culture itu adalah tadi peran leadership yang paling penting. Nah, culture di birokrasi yang menghambat tadi kita menjadi agile adalah culture, yaitu kita memiliki fixed mindset, yaitu menghindari tantangan, kemudian cenderung kemudian nunggu petunjuk, nunggu arahan, berpikir yang sudah diketahui, tidak mau kemudian belajar, ya. Growth mindset sebaliknya, dia belajar terus-menerus, menyukai tantangan, menyukai inovasi dan seterusnya, ya. Nah, jadi ini contoh, ya, kalau kita melihat apa namanya, misalnya, ya, di problem misalnya sekarang ini kita mau menginvest untuk pengembangan kompetensi, ya, itu susah sekali, ya. Susah mengapa? Karena ya mungkin ada uangnya tapi tidak tertarik. Ada satu instansi dia uangnya berlimpah untuk alokasi pengembangan kompetensi, ya, tapi nyari peserta setengah mati. Mengapa? Karena orang tidak merasa perlu dia mengembangkan diri, ya. Ya, nah, modul lengkap sekali, mau LMS juga lengkap semua, ya. Tapi mengapa nggak punya tadi, ya, ketertarikan untuk belajar? Karena pertanyaannya, buat apa belajar? Dia nggak belajar juga naik pangkat, ya. Dia nggak belajar juga tunjangannya naik dan seterusnya, ya. Nah, jadi inilah yang kemudian orang mengapa di birokrasi learning culture-nya rendah, karena merasa nyaman dengan keamanan dan aman dia, ya. Nggak ada orang kemudian mempertanyakan dia nggak kompeten, copot aja nggak kompeten dia, ya. Nah,
Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi sekali lagi tantangan kita adalah bagaimana era baru yang membutuhkan kemampuan setiap pemimpin learning tadi, membangun sebuah organisasi yang belajar, orang mau adalah kemudian tidak sekedar learning tapi adalah unlearn, meninggalkan pola pikir yang lama. Tadi saya sampaikan di birokrasi, cara kerjanya yang berbasis aturan, cara kerjanya berbasis kemapanan, hanya mementingkan yang penting loyal dan seterusnya, tapi tidak ada performa dan seterusnya, itu harus kita tinggalkan, unlearn, untuk kemudian relearn, ya, belajar hal yang tadi yang baru. Nah, apa yang kemudian strateginya sekarang? Nah, tadi World Economic Forum ya di 2020 bikin report, ya, kesimpulan untuk survive ke depan itu adalah rapid reskilling, penyesuaian kompetensi sesuai dengan tantangan perubahan VUCA tadi. Ya, yang kedua adalah changing leadership management kompetensi. Cara memimpinnya harus berubah. Ya, cara memimpin yang berubahnya seperti apa? Yaitu yang membuat orang bisa kemudian belajar beradaptasi, belajar berinovasi, ubah cara kerja dan cara pikirnya. Nah, yang lain-lainnya tidak saya highlight, tetapi dua ini fokus yang paling prioritas, ya. Bahkan ya, reskilling need-nya kalau mau kita bisa catch up, mendapatkan momentum perubahan ini 50% sudah harus dilakukan reskilling. Nah, dari apa yang paling paling prioritas untuk program reskillingnya? Yang pertama adalah leadership dan managing other, kemampuan memimpin orang lain, ya, kemampuan memimpin dan mengelola orang lain, ini yang paling penting. Yang berikutnya adalah critical thinking, decision making dan seterusnya. Tapi kalau kita melihat yang paling prioritas, paling mendesak adalah merubah cara kita memimpin, ya, di tengah tantangan tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sering saya sampaikan juga, dan ini menjadi sebuah kesepakatan, apa sih top skill untuk survive, membawa organisasi kita ke era yang baru ini, harus punya kemampuan analitis, inovasi, kemampuan learning, kemampuan memecahkan masalah, ya, berpikir kreatif, berpikir kritis, ya, dan yang sebelah kanan ini yang penting adalah ketahanan diri. Bapak Ibu baca ada namanya Leadership in VUCA World. Ya, ini sebuah report yang disusun bersama riset di antar tiga benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Ya, intinya adalah bahwa untuk menghadapi era VUCA ini spiritualitas penting. Nah, jadi kita bicara mengenai kompetensi ini tidak hanya kompetensi yang tadi hard skill, soft skill itu lebih interaksi dengan orang, perilaku. Tapi ini adalah kompetensi terkait kompetensi spiritual. Ya, bagaimana orang di tengah VUCA ini harus bisa, pemimpin itu memancarkan kebijaksanaan, discernment namanya, discernment. Discernment itu ya tadi kemampu mengambil keputusan bijaksana, dan dia memang didasarkan pada sebuah, ada value, ada nilai apa? Keimanan tadi, ya. Nah, ini luar biasa, ya. Jadi biasanya kok orang bule-bule ini sukanya adalah cerita manajemen rasionalitas ini, ada sebuah pengakuan di, ya, era VUCA ini, orang-orang yang punya spiritualitas yang bagus, dia akan bisa memimpin yang bagus. Dan ini sudah dibuktikan oleh riset yang panjang 25 tahun oleh Jim Collins. Bapak Ibu baca bukunya Good to Great, ya. Dia melihat bahwa level yang paling tinggi ini adalah level pemimpin yang punya wisdom, punya kebijaksanaan. Dia punya lebih humble, lebih sederhana, merangkul orang, ya, tidak menghakimi tapi merangkul perbedaan-perbedaan. Dan ini
hanya bisa dimiliki orang yang punya spiritualitas tadi. Artinya dia tidak lagi terbelenggu oleh duniawi, tapi dia punya komitmen nilai-nilai keimanan tadi, ya, sehingga dia lebih mudah melihat tadi persoalan yang kompleks, persoalan yang volatile, persoalan yang ambiguitas secara moral, persoalan yang tidak pasti. Kuncinya adalah tadi wisdom. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tadi yang kita bicara tentang peran pemimpin di dalam melihat mengantar survivalnya organisasi adalah ini. Kemampuan menjadikan organisasi belajar. Top skill Amerika, top skill Inggris, ya, bikin survei 2030 apa yang paling penting dari 10, ya, di Amerika 3 terkait dengan learning, UK 2 terkait dengan learning. Artinya bahwa di tengah perubahan dan ketidakpastian dan kompleksitas tadi, maka pemimpin ini harus bisa kemudian membuat orang bisa punya passion belajar dan punya strategi bagaimana belajar. Itu kata kuncinya. Mengapa? Karena kalau dulu, ya, mungkin di era 60-an, ya, kita sering mendengar namanya yang kuat mengalahkan yang lemah. Organisasi yang kuat modalnya mengalahkan yang lemah. Kemudian di era informasi digital kemarin, yang cepat mengalahkan yang lamban, ya. Dan ke depan ini, hari ini dan ke depan, bukan yang kuat atau yang cepat yang menang, tapi yang belajar, ya, mengalahkan yang tidak belajar. Karena yang belajar dia bisa lebih cepat dan bisa lebih kuat. Nah, Bapak sekalian, inilah yang disampaikan Bapak Presiden dalam employer branding, bangga melayani bangsa. Bangsa kita berkompetisi di tengah bangsa-bangsa lain yang dimana kunci kompetisinya adalah inovasi. Kita masuk pada sebuah namanya era ekonomi berbasis pengetahuan dan kuncinya adalah inovasi. Birokrasi pun tidak lepas dari tuntutan berinovasi. Makanya tadi kita salah satu core value-nya adalah kompeten, terus belajar mengembangkan kapasitas. Dan ini Bapak Ibu sekalian, tugas pemimpin, ya, punya standar kompetensi. Salah satunya dari 8 standar kompetensi mengembangkan diri dan orang lain. Nah, level 1 ini level staff, level 2 level eselon 4, level 3 eselon 3, level 4 eselon 2, level 5 eselon 1. Semakin tinggi posisi kita, semakin punya tanggung jawab mengembangkan orang lain, mengembangkan unit staff-staff kita. Dan ini sebagai sebuah tantangan Bapak Ibu yang paling besar di era VUCA, yaitu bagaimana membawa organisasi kita bertransformasi, ya, dengan cara tadi membuat orang-orangnya mampu beradaptasi dengan tadi mengembangkan kompetensi sesuai dengan perubahan-perubahan tadi, ya. Nah, jadi kata Jack Welch, ya, pemimpin dari General Electric yang legendaris, ya, before you are a leader, success is all about growing yourself. Ketika kamu bukan jadi pemimpin, maka sukses itu mengembangkan diri sendiri tadi, ya. Tetapi ketika kamu menjadi leader, maka sukses itu adalah tentang bagaimana mengembangkan orang lain. Jadi mengembangkan orang lain tidak selalu mengembangkan staf, tidak selalu nunggu ada anggarannya enggak untuk pengembangan. Dia adalah tangan pertama, ya. Setiap pemimpin adalah tangan pertama untuk mengembangkan dulu stafnya, ya. Nah, jadi inilah yang kadang-kadang kita di dalam kultur birokrasi juga tugas pemimpin yang paling penting adalah menciptakan sebuah iklim yang membuat orang nyaman dan aman secara psikologis untuk berkembang, ya. Nah, di birokrasi ini lebih banyak budaya ketakutan, ya. Mengapa? Kadang-kadang kalau baik dia nggak dapat pujian, ya. Kalau salah baru dia ditegur, ya. Kalau dia benar nggak ngerti dia benar, tapi kok salah baru dia ngerti. Jadi ini yang kadang-kadang orang-orang selalu kemudian menghindari untuk tidak salah, tapi tidak berpikir sebaliknya, mengejar kemampuan untuk benar, yang semakin benar semakin baik, semakin baik.
berinovasi, menciptakan hal baru, memberikan kontribusi yang baik bagi organisasi. Dia nggak pernah ngerti itu. Ya, yang dia ngerti adalah menghindari tidak salah, tidak ditegur, tidak dimarahi. Ya, nah inilah yang harus pertama kali diciptakan oleh semua leader, menciptakan tadi rasa nyaman, aman secara psikologi. Nah, Bapak sekalian, ini saya selalu ulang-ulang, tetapi intinya adalah kita ngomong kalau banyak pemimpin ngomong pengembangan itu berarti harus banyak training. Tidak. Sekarang kita bicara learning. Ya, learning itu artinya adalah bahwa kita sifatnya fleksibel, terintegrasi dengan yang paling bawah, integrated learning and organizational process, terintegrasi dengan pekerjaan sehari-hari di bawah tadi arahan pimpinannya masing-masing. Nah, jadi learning ini sifatnya bukan lagi event, tapi event itu ada pembukaan, penutupannya, ada bukan, tapi terintegrasi dengan proses kerja sehari-hari. Ya. Nah, ini yang selalu saya sering sampaikan, 10, 20, 70, kalau kita bilang efektivitas pengembangan kompetensi tadi 10% melalui learning, formal learning, didiklatkan, yang paling lebih besar adalah melalui feedback langsung pimpinan, dan paling besar kita sebut dengan experiential learning, penugasan-penugasan. Ya, nah jadi ini kita pastikan bahwa mereka bekerja sambil belajar di bawah tadi coaching, mentoring para pimpinannya masing-masing. Nah, ini detailnya bagaimana apa artinya tadi yang coaching, mentoring, ya pemimpin memberikan coaching, mentoring menjadi menu utama untuk mengawal transformasi SDM kita. Ya, ada job shadowing, mengamati untuk yang pegawai baru, ada community of practice. Nah, nanti community of practice itu adalah belajar dalam komunitas profesi yang sama, kehumasan, WI, analisis kebijakan, dan seterusnya. Ya, nah ini saya skip aja, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah kita kembangkan. Semua pelatihan kepemimpinan sekarang adalah membuat project based learning. Untuk apa? Pertama, project based learning itu adalah bagaimana melibatkan seluruh stakeholder untuk belajar menghasilkan agenda perubahan, aksi perubahan atau proyek perubahan. Ya, mengapa? Tadi penjabaran dari tugas pemimpin, standar kompetensinya mengembangkan diri dan orang lain. Nah, di era VUCA ini sangat urgent. Bagaimana pemimpin tidak hanya bisa menghasilkan inovasi, tapi membuat para pegawai bisa berinovasi. Menciptakan sebuah iklim organisasi di mana inovasi terus berkembang, subur terus-menerus. Ya, meskipun dia tidak lagi di situ. Ya, tugas para pemimpin adalah di situ. Great leader, create more leader, not follower. Keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh kemampuan dia menyiapkan kader-kader pimpinan. Dengan cara apa? Dari kembangkan mereka yang potensial. Berikan kesempatan mereka menjadi leader yang pengganti Bapak Ibu semua. Ya. Nah, tadi Ibu Nina menyampaikan ada corporate initiative, ini salah satu solusi kita mewadahi apa yang tadi saya sampaikan di era VUCA. Ya, kita di dalam PP 17/2020 ada corporate initiative sebagai pengembangan terintegrasi, pengembangan kompetensi terintegrasi. Artinya apa? Yang tadi 10%, 20%, 70% terintegrasi. Ya, dengan apa? Dengan strategi organisasi. Jadi strategi organisasi dijabarkan menjadi pembelajaran tempat kerja dipimpin langsung oleh para pimpinan-pimpinan unit kerjanya. Ya. Dan ini akan menjadi nanti sarana menyiapkan talenta-talenta. Ini mungkin nanti ada Pak Kepala BKD dengan Bu Nina bisa berkolaborasi bagaimana ini Korpu Kalimantan Timur, nah, sekaligus untuk menyiapkan talenta-talenta yang dibutuhkan untuk tadi mengakselerasi pembangunan Kalimantan Timur di tengah perubahan-perubahan ini. Nah, ini yang menjadi tantangan di sesuai Permenpan 3 2020 tentang talent management, ada talent management nasional dan instansinya. Kalau secara nasional kita punya namanya corporate university nasional holdingnya, yang intinya adalah ada digital campus, kemudian kita kelola ada talent PIM 1, PIM 2 ini secara nasional, dan ada
sekolah kader. Sekolah kader ini di PP 11 menyebutkan pembangunan kompetensi dengan akselerasi untuk menghasilkan nanti administrator dari CPNS, lulus PNS, kemudian dididik 2 tahun langsung menjadi administrator. Itu sebelum kebijakan penyederhanaan birokrasi. Nah, sekarang dengan penyederhanaan birokrasi dan dengan milenial yang semakin banyak di birokrasi, tetapi birokrasi kita masih didominasi 50 tahun ke atas, maka kebutuhan untuk mengakselerasi milenial ini menjadi semakin urgent dengan merubah sistem sekolah kadernya untuk menyiapkan langsung eselon 2, langsung JBT Pratama. Nah, sekolahnya tentunya nggak sebentar, ya. Ini kemarin sedang kita pembahasan aturan-aturannya karena harus merevisi PP 11-nya, harus merevisi aturan-aturan yang terkait dengan penggajian dan seterusnya, dan ya diperkirakan dari 7 tahunan sekolahnya, ya. Dan ada corporate university instansinya, pemerintah daerah, kementerian, lembaga akan mengembangkan ini. Insya Allah pertengahan tahun ini, ya, kita akan launching pedoman teknisnya. Nah, di Pemda seperti apa? Tadi saya sampaikan, ini sifatnya strategis. Makanya kemudian kepala daerah, wakil kepala daerah, beserta jajaran pimpinan-pimpinan, Pak Sekdanya semua terlibat, ya, mengarahkan agenda pembelajaran. Ya, nyambung dengan apa? RPJMD-nya. Di kabupaten kota sama akan membuat ini juga, ya. Tetapi untuk yang klasikalnya akan dikoordinir oleh BPSDM seperti yang sekarang. Untuk yang non klasikalnya ya bisa dibuat dikelola bersama-sama. Tapi intinya adalah setiap pimpinan sampai pimpinan OPD bertanggung jawab untuk mengembangkan pembelajaran di tempat kerja. Dengan cara apa? Tadi saya kasih contoh. Ada coaching, mentoring, ada community practice, ada project based learning menghasilkan apa? Inovasi. Setiap OPD bikin inovasi. Tetapi tidak inovasi yang dadakan, tetapi inovasi yang dihasilkan melalui proses pembelajaran bersama. Internal stakeholder dan eksternal stakeholder. Nah, sehingga corporate university ini tidak sekedar kemudian untuk hanya gagah-gagahan, tetapi ada hasilnya, yaitu daerah yang terus berinovasi, memecahkan problem-problem pembangunan. Nah, ini kolaborasi yang akan dikembangkan melalui corporate university. Nanti kita bayangkan dari kabupaten kota Kalimantan Timur yang akan diputar magang atau pertukaran, ya, untuk tadi pengembangan dalam rangka pengembangan, ya, penugasan, ya, atau community practice secara online, ya, kabupaten kota misalnya dan provinsi misalnya untuk analisis kebijakan, untuk mungkin widya suaranya, mungkin arsiparisnya, kehumasannya dan seterusnya, ya. Nah, nanti akan menghasilkan apa? Kebaruan-kebaruan tadi di berbagai bidang. Nah, ini nanti akan dibuka jejaring kolaborasinya dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah lainnya, ya, yang sudah punya corporate university, BUMN, BUMD, ini kita akan fasilitasi, dan swasta untuk tadi menghasilkan tadi terobosan-terobosan melalui corporate university. Nah, ini yang kemudian kita akan ke big picture-nya, ya, gambaran besarnya. Kata kunci untuk bisa kita mensukseskan, memenangkan era VUCA adalah learning, tapi tidak sekedar learning kita sudah high impact learning, yaitu learning yang bisa menghasilkan organisasi bertransformasi dan berinovasi secara berkelanjutan. Nah, untuk itu maka ini tidak bisa sendirian, ya. Kalimantan Timur nanti perlu melalui corporate university ini berkolaborasi dengan BUMN, perguruan tinggi, dan masyarakat, ya. Seperti yang sekarang misalnya ada pelatihan pimpinan macam-macam, ya, ada yang bikin digital, ada yang bikin pemberdayaan masyarakat, ada bikin macam-macam, ya. Nah, ini akan jadi kemudian inovasi di daerah. Nah,
Bu Nina, ini penting nanti diagendakan adanya award untuk para OPD, menghasilkan inovasi-inovasi, tapi melalui proses pembelajaran tadi. Jadi, mengapa saya tekankan pembelajaran? Karena ini intinya menghasilkan inovasi berkelanjutan. Ya, jadi kapasitas learning tadi menjadi kunci survival kita di era VUCA ini. Ya, nah itu Bapak Ibu sekalian, tadi inilah sebuah era baru para pemimpin kita semuanya, dan pada esensinya pemimpin di era VUCA adalah pemimpin yang bisa memberdayakan, yang bisa mengawal, menciptakan organisasi yang agile, yang diisi oleh orang-orang yang agile, yaitu orang-orang yang cepat belajar, cepat beradaptasi, dan mampu berkolaborasi untuk tadi mendukung transformasi birokrasi kita di era yang baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.